Di tengah bisingnya kota, saat manusia berlomba mengejar kebutuhan dan harapan, ada sosok yang justru menemukan jeda suci di antara tumpukan kardus dan kaleng bekas. Bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena hatinya tak pernah putus mencari cahaya di balik gelapnya kesulitan. Seorang pemulung yang kesehariannya bergantung pada barang-barang yang dibuang orang, mengajarkan bahwa kehormatan bukan terletak pada pakaian yang melekat atau pekerjaan yang digenggam, melainkan pada kemurnian hati yang tak pernah berhenti untuk bersyukur. Di balik langkahnya yang letih, ia menunjukkan bahwa ibadah tidak menunggu hidup membalik dulu, tetapi justru ibadah yang menguatkan hidup. Dengan baju lusuh dan tangan yang penuh debu, ia menuju musola kecil di sudut jalan. Di sana ia merapikan niat, menenangkan gelisah, dan menghidupkan makna terdalam dari sila pertama, bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah nafas bagi siapa saja yang mengingatnya. Tak peduli dari mana ia datang atau bagaimana dunia memandangnya. Sujudnya menjadi pengingat bahwa ketenangan bukan hadiah bagi mereka yang kaya, melainkan anugerah bagi mereka yang kembali kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Bahwa di tengah sempitnya hidup, ruang untuk bersandar kepadanya tidak pernah tertutup. Pada akhirnya, film ini berbisik lirih. Tak peduli betapa beratnya langkahmu, selama engkau kembali kepada Tuhan, jalan yang kau tempuh tak akan pernah gelap. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, ketika langkah manusia sering dipercepat oleh urusan dunia, ada hati yang terluka dan dibiarkan begitu saja. Ketika seorang pemulung yang tersukur di jalan mengingatkan kita bahwa rasa sakit tidak mengenal derajat, dan ketidakadilan bisa menimpa siapa saja. Namun, di balik kepergian seseorang yang melarikan diri dari tanggung jawab, muncul sosok yang memilih tinggal, yang memilih berhenti, menunduk, dan merawat luka yang bukan miliknya. Dari tangan yang menolong, kita belajar bahwa kemanusiaan bukanlah kata, melainkan kehadiran, bukan sekedar simpati, tetapi keberanian untuk peduli. Bahwa menjadi beradab berarti menghadirkan hati yang lembut di tengah kerasnya dunia. Bahwa menjadi adil berarti memandang manusia bukan dari gerobaknya, pakaiannya, atau nasibnya, tetapi dari nilai dirinya sebagai sesama ciptaan Tuhan. Sila kedua berbisik lembut melalui kisah ini, bahwa kemanusiaan hidup bukan ketika banyak orang berbicara, tetapi ketika satu orang berani untuk menolong sesama. Dan dari langkah mereka, kita belajar bahwa persatuan tidak selalu muncul dari hal besar. Kadang lahir dari kepedulian sederhana yang membuat banyak hati bergerak untuk satu tujuan. Mereka tidak bertanya siapa pemulung itu, tetapi bagaimana cara menolongnya. Disitulah sila ketiga hidup. Persatuan terjadi ketika banyak hati memilih untuk bergandengan demi meringankan beban seseorang. Sebelum mengambil keputusan, mereka duduk bersama dan bermusyawarah. Setiap pendapat didengar, setiap niat dihargai. Dari proses sederhana itu, kita belajar bahwa kebijaksanaan bukan soal siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling mampu mendengar dan memahami. Dan pada akhirnya, sila keempat bernafas melalui kisah ini, bahwa bijaksana bukan berarti paling pandai, tetapi mampu mendengar sebelum berbicara dan memahami sebelum memutuskan.
Keadilan bukan hanya kata yang ditulis dalam buku, tetapi napas kehidupan yang harus dirasakan oleh setiap manusia. Ketika seorang pemulung yang terluka menerima bantuan dari hasil gotong royong, kita belajar bahwa keadilan sosial lahir dari hati yang mau berbagi, dari tangan yang rela membantu tanpa meminta balas, dan dari jiwa yang percaya bahwa setiap orang, apapun pekerjaannya, apapun pakaiannya, berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Dan keadilan juga tampak dari keberanian seseorang untuk mengakui kesalahannya. Kesadaran ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya soal membantu korban, tetapi juga tentang memperbaiki kesalahan dan memberikan hak yang seharusnya diterima. Dan itulah wujud nyata dari sila kelima. Tangannya jadi loro kok iso. Jadi, lebih dong. Arep nyadis di video bareng kok. Seorang pengemis, Dewan, lihat ini mau